Halo, di sini saya akan membahas tentang genetika mikroorganisme. Awalnya kita harus tahu tentang genetika. Jadi genetika merupakan ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat keturunan atau nama lainnya dari sifat keturunan itu namanya hereditas. Dalam genetika kita hanya membahas tentang gen, DNA, dan kromosom gitu ya. Jadi kalau saya bisa membuat dalam suatu diagram gitu ya. Jadi yang paling banyak Y kromosom gitu ya. Di dalam kromosom itu ada namanya DNA. Ya. Kemudian di DNA ada yang struktur yang lebih kecil namanya gen. Gen inilah yang diwariskan dari induk ke anaknya. Kemudian ada istilah genom. Genom ini merupakan informasi genetik yang berada di dalam sel, baik itu berupa gen, DNA atau kromosom gitu ya. Misalnya di sini ya, di dalam sel itu akan ada namanya inti sel. Kita lebarkan di sini inti sel, jadi nukleus inti sel. Kita lihat paling lebih dalam lagi, kalau dalam nukleus itu ada namanya kromosom, gitu ya. Di kromosom ini kita lihat secara lebih detail lagi, dia ada namanya DNA. Dalam DNA itu ada sebagian segmen kecil namanya gen. Ya, itu tadi saya jelaskan kalau gen ini merupakan sifat keturunan yang akan diturunkan dari induk ke anaknya ya kalau bisa dilihat jadi paling kecil gen di atas kan ada DNA di atas DNA ada kromosom kemudian seluruhnya ini namanya genom. Kemudian kita bahas tentang DNA. Jadi DNA merupakan makromolekul yang tersusun atas unit berulang yang disebut dengan nukleotida ya. Jadi DNA ini makromolekul. Disebut makro karena dia masih tersusun atas mikromolekul namanya nukleotida. Nukleotida itu apa? Nukleotida ini juga masih dibagi lagi menjadi 3 komponen, yakni basa nitrogen, kemudian deoksiribosa, dan gugus fosfat. Basa nitrogen masih dibagi lagi menjadi 2, secara umum ada purin dan pirimidin. Purin itu akhirnya nin, ya terdiri dari adenin dan guanin. Ag ini namanya purin. Sedangkan pada pirimidin itu akhirnya in, terdiri dari timin dan sitosin. Itu ya. Kemudian ini kalau DNA kita jabarkan supaya kita lebih mudah untuk memahaminya. Jadi DNA itu ini, jadi DNA singkatan dari deoksiribonukleik acid kan gitu ya. Dia merupakan makromolekul yang tersusun atas unit berulang disebut dengan nukleotida. Jadi sebutkan satu nukleotida itu terdiri dari di sini ada gugus fosfat, gambarnya biru ini, kemudian gula deoksiribosa, kemudian yang kuning ini gugus fosfat, kemudian yang ini namanya basa nitrogen. Ya. Jangan lupa sekali lagi DNA itu merupakan makromolekul yang tersusun atas unit berulang yang disebut dengan nukleotida. Nukleotida masih tersusun lagi atas namanya gula pentosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Kemudian basa nitrogen masih dibagi lagi yakni purin dan pirimidin. Purin struktur benzennya dia ada 2, akhirnya nin, guanin sama adenin. Ada 2 ini ya, A dan G. Kemudian pirimidin akhirnya in, sitosin dan timin, ya 1C dan T. Kemudian ini ada ikatan namanya komplementer. Jadi DNA dikatakan dia double helix ya. Ini satu rantai, ya saya sesuai kursornya ini dia satu rantai. Kemudian DNA satunya ini dia rantai berikutnya. Jadi DNA merupakan 2 rantai. Ya. Untuk membuka antara satu rantai dengan rantai lainnya itu dibutuhkan namanya ikatan hidrogen yang mengikat antar basa nitrogen. Ya, sekali lagi DNA itu dia 2 rantai yang terus atas. Untuk membuka antara satu rantai dengan rantai lainnya dibutuhkan ikatan namanya ikatan hidrogen yang mengikat antar basa nitrogen. Ikatan ini sifatnya itu komplementer, di mana timin akan selalu berikatan sama adenin. Purin berikatan sama pirimidin, di mana timin berikatan sama adenin, sedangkan guanin berikatan sama sitosin, A, T, G, C. Dilihat secara detail lagi bahwa ikatan guanin sama sitosin ini ikatan hidrogennya ada 3, jadi dia lebih kuat. Kalau adenin sama timin ikatan hidrogennya ada 2, gitu ya. Jadi yang adenin sama timin ini cenderung lebih dikatakan dia sering mengalami mutasi, ya. Sedangkan kalau guanin sama sitosin jarang karena ikatan hidrogennya cukup kuat, gitu ya. Setelah ada ikatan hidrogen juga
ada namanya ikatan fosfodiester. Tadi kan dikatakan kalau DNA ini kan dia unit berulang itu atas nukleotida. Jadi untuk menghubungkan antara nukleotida satu dengan nukleotida yang lain, dia butuh namanya ikatan fosfodiester, gitu ya. Jadi dia mengikat antara gugus fosfat pada nukleotida satu dengan mengikat pada gula pentosa, kan gitu. Ini nukleotida satu dia mengikat di gula pentosa nomor 3, sedangkan di nukleotida lain dia mengikat gugus fosfat, gitu ya. Jadi ada dua ikatan, yaitu ikatan hidrogen sama fosfodiester, kemudian ada ikatan lain namanya N-glikosidik. Ya, dikatakan kalau nukleotida tadi kan dia terdiri dari 3 komponen ya, fosfat, gula pentosa, sama basa nitrogen. Untuk mengikat ini namanya ikatan N-glikosidik. Ya. Jadi N-glikosidik ini mengikat antara gugus fosfat ya yang nomor 4 ini dan mengikat gugus basa nitrogen di nomor 1. Gula pentosa kan 5. Jadi ini nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 1 dia mengikat gugus nitrogen, nomor 5 dia mengukus gugus fosfat. Jadi dari DNA dapat ketahui ada 3 ikatan hidrogen yang mengikat antara basa nitrogen satu dengan basa nitrogen lain pada dalam 2 rantai. Kemudian ada ikatan fosfodiester untuk mengikat antara nukleotida satu dengan nukleotida yang lain, dan yang terakhir yakni ikatan N-glikosidik di mana pentosa mengikat antara gugus fosfat sama basa nitrogen. Seperti itu. Selain DNA ada namanya mRNA. Ya, beda. Kalau DNA tadi dia double helix, 2 rantai. Kalau mRNA dia 1 rantai. Ya, ada 3 RNA. Yang pertama mRNA, messenger RNA, ada tRNA, transport atau transfer RNA, dan rRNA, ribosomal RNA. RNA sendiri yakni ribonukleotide acid. Ya, beda sama DNA. Kalau RNA dia 1 rantai. Gulanya kalau di DNA itu gula deoksiribosa gitu ya. Kalau pada RNA namanya D-deoksiribosa. Gulanya beda. Jadi bedanya DNA tadi dia 2 rantai, RNA 1 rantai, kemudian gulanya juga beda. Kalau DNA namanya gula deoksiribosa, sedangkan kalau RNA nama gulanya 2-deoksiribosa gitu ya. Selain itu juga yang membedakan yakni basa nitrogen. Kalau tadi ada AGTC, adenin, guanin, timin, sitosin. Kalau di RNA itu tidak ada timin, adanya urasil. Urasil ini strukturnya mirip sama timin, gitu ya. Jadi kalau DNA tidak ada timin, kalau DNA ada timin, maaf. Kalau RNA tidak ada timin, tapi timin digantikan sama urasil, gitu ya. Kemudian ini struktur dari mRNA, gitu ya. Ini, kemudian ini struktur dari rRNA ribosomal. Jadi ribosom ini kan bentuknya ada subunit kecil dan subunit besar, gitu ya. Ini mRNA ini bisa diketahui pada sintesis protein ya. Di sini ada mRNA, kemudian yang pink ini rRNA, kemudian yang ini namanya tRNA ya. Jadi bentuknya seperti huruf T gitu. Ya. Pada sintesis protein dapat kita lihat 3 macam RNA tadi, mRNA, rRNA, sama tRNA. Kalau lebih detail, tRNA-nya bentuknya seperti ini, seperti huruf T, gitu ya. Jadi dia membawa antikodon. Tuh. Kemudian ini perbedaan dari DNA sama RNA, mungkin bisa dilihat di sini, gitu ya. Perbedaannya pertama basa purin, adenin, guanin sama, basa pirimidinnya beda. Kalau DNA sitosin, timin, kalau RNA sekali lagi dia tidak ada timin, adanya urasil. Kemudian gula pentosa pada DNA itu D-ribosa atau deoksiribosa, sedangkan pada RNA 2-deoksiribosa. Kemudian ikatan ya, ikatan fosfodiester sama N-glikosidik dia ada, sedangkan ikatan hidrogennya kan tidak ada karena DNA tadi double helix, sedangkan RNA hanya 1 rantai gitu ya. Hidrogen kan untuk mengikat antara 1 rantai dengan rantai lain ya. Strukturnya double helix, kalau RNA single stranded. Macamnya, kalau DNA ada kromosom di dalam inti sel, kemudian kalau di dalam manusia dan hewan itu ada di mitokondria. Sedangkan kalau RNA macamnya ada 3, mRNA, tRNA, sama rRNA. Kemudian kita bahas tentang replikasi DNA. Jadi replikasi DNA itu berjalan secara semi konservatif.
Dari nomor 5 ke 3. Ini perlu diketahui ya, semi konservatif dari 5 ke 3. Awalnya replikasi DNA itu terdiri dari 3 teori ya. 3 teori, tapi yang masih dipakai sampai sekarang, yang masuk itu yang semi konservatif yang tengah. Teori yang pertama itu konservatif, di mana DNA baru yang terbentuk itu ada yang tidak sesuai dengan induknya. Induknya kan warnanya biru, anaknya warnanya biru muda, biru tua, biru muda. Ini kan berarti kalau ditelusuri ya ini anaknya siapa, padahal ini kan induknya dari sini kan gitu. Jadi ini sudah tidak digunakan lagi yang model konservatif. Yang digunakan yaitu yang semi konservatif, di mana DNA baru yang terbentuk itu mengandung DNA dari induknya. Induknya kan warnanya biru tua, gitu ya. DNA kan double helix, 2 rantai. Satu rantai ini untuk template cetakan untuk anak selanjutnya. Cetakan yang satunya untuk mencetak anak yang lain. Kan gitu. Replikasi satu menjadi 2 gitu. Jadi anak yang baru terbentuk ini masih mengandung DNA dari induknya. Ini yang sering dipakai dan masih dipakai sampai sekarang ya. Replikasi yang berjalan secara semi konservatif. Kalau dispersif, anak terbentuk itu mengandung segmen-segmen dari induknya. Kalau yang konservatif sama dispersif sudah mulai ditinggalkan, yang digunakan ini berjalan secara semi konservatif. Videonya dari replikasi sel ya. Cells like these prokaryotic E. coli cells replicate themselves quickly and efficiently. Part of the process of asexual reproduction is the ability of cells to make identical copies of their DNA before cell division occurs. Prokaryotic cells that reproduce by binary fission rely on the fast, accurate process of DNA replication to ensure future generations of cells will have the same genetic instructions as the parent cell. The structure of DNA aids in the speed and accuracy of replication. Double-stranded DNA is a polymer of 2 strands of nucleotides which are hydrogen bonded to each other to form a double helix. Nucleotides are molecules that consist of a deoxyribose sugar, a phosphate, and one of 4 nitrogenous bases. The phosphodiester backbones consist of alternating sugar and phosphate groups. The nitrogenous bases include cytosine, thymine, adenine, and guanine. Cytosine forms 3 hydrogen bonds with guanine, and thymine forms 2 hydrogen bonds with adenine. This is referred to as complementary base pairing. The double helix will have one strand oriented in a 5' to 3' direction relative to the hydroxyl group of the deoxyribose sugar, and the other strand oriented in a 3' to 5' direction. This shows the anti-parallel nature of the DNA strands. The complementary base pairing in the structure of DNA allows replication to be executed in a semi-conservative manner. Each strand of the DNA molecule is used as a template in the creation of a new double strand. Replication begins with double-stranded DNA being separated, and each original strand, called a parent strand, is used as a template for the complementary base pairing of nucleotides to make 2 new molecules. DNA replication occurs in the 5' to 3' direction, adding new nucleotides to the 3' end of the newly forming strand. DNA replication will begin at a specific area of the molecule called the origin of replication. The origin of replication denotes the area of active replication called the replication fork. In order to understand how complex eukaryotic organisms replicate DNA, scientists first studied replication in prokaryotic models like E. coli. A number of enzymes are needed for replication to proceed once the replication fork is established. Helicase separates the strands of the double helix, and single-stranded binding proteins stabilize the newly single-stranded regions. DNA gyrase is used to make sure the double-stranded areas outside of the replication fork do not supercoil. Once the replication fork is stable,
DNA polymerase catalyzes the addition of new nucleotides to the growing daughter strand. Other proteins, such as beta clamps and the clamp loader, help hold the DNA polymerase in place on the DNA. Short sequences of RNA, called primers, have to be paired to the template strands by the enzyme primase because DNA polymerase cannot begin to add nucleotides without a primer. Replication of both strands occurs at the same time, one using continuous synthesis and the other discontinuous. Continuous synthesis occurs on the 3' to 5' oriented parent strand, referred to as the leading strand. New nucleotides are added to the 3' end, moving continuously toward the expanding replication fork. Discontinuous synthesis occurs on the parent strand that is oriented 5' to 3', called the lagging strand, and is completed in segments called Okazaki fragments. Replication on this strand uses primase to add primers ahead of the 5' end of the lagging strand. DNA polymerase III then adds short sequences of nucleotides, the Okazaki fragments, to the primer, filling in the gap. As the helix is opened further, this process repeats until the entire strand is replicated. DNA polymerase I replaces the RNA primers with DNA nucleotides, and DNA ligase is used to ensure bonding between the fragments and the replaced nucleotides. Once both the leading and lagging strands have completed their replication, two identical copies of the DNA molecule result. The process of DNA replication allows actively dividing bacterial cells to make sure all daughter cells have the same genetic instructions as the parent cell, allowing them to function in the same manner. Thus, bacterial populations can grow, increasing the number of individuals in a colony. Cells like these prokaryotic E. coli cells replicate themselves quickly and efficiently. Di contohnya pada E. coli, gitu ya. Dia termasuk sel prokariotik yang ini sel prokariotik pada E. coli, dia akan mengalami pembelahan biner 1 menjadi 2, di mana ukuran anak sama induknya itu sama persis, gitu ya. Dan ini gambar DNA double helix, kemudian kalau dibaca, dilepas, gitu ya. Di DNA dilepas, jadi ada ikatan hidrogen yang mengikat antara basa nitrogen, gitu ya. Jadi kalau diluluskan DNA-nya seperti ini, ada nukleotida ya, basa nitrogen, kemudian gula pentosa dan gugus fosfat, gitu ya. Ini ada ikatan hidrogen tadi, fosfida fosfat, kemudian fosfat. Kemudian ini sitosin, namanya komplementer. Sitosin selalu berikatan sama guanin, timin sama adenin. Purin dia 2 benzen ya, ini strukturnya 2. Kalau timin sama sitosin, purin itu, pirimidin itu dia 1 benzennya. Ini ada ikatan 5-3, 5 fosfat, 3 dari gula pentosanya, nomornya nomor 3. Yang ikatannya lain karena saling silang, jadi ini 35. 5-3-35. Proses replikasi tadi dikatakan dia berjalan dari 5 ke 3. Each strand of the DNA molecule is used as a template in the creation of a new double strand. Replication begins with double-stranded DNA being separated. Ini harus dipisahkan seperti ini. Dia ada strand dari orang tuanya atau parent gitu ya, untuk membentuk anaknya. Jadi induknya tadi yang biru seperti ini, anak yang terbentuk warnanya biru muda. Jadi divisualisasikan seperti itu. Kemudian ini cara replikasi berjalan gitu ya. Dia ada gen
yang akan dikenali, dia akan direplikasi, dibuka DNA-nya. Dibuka seperti ini. Namanya replication fork, ya seperti garpu fork itu. Dan ini proses replikasinya. Jadi 5 ada berbagai enzim, enzim warna merah, kemudian hijau, kemudian ini ada yang tadi lepas-lepas itu juga enzim. Kemudian yang pertama ini namanya enzim helikase, jadi yang memotong ikatan hidrogen. Kemudian ada enzim single-stranded binding protein, supaya yang sudah lepas DNA-nya ini tadi dia tidak bersatu kembali. Girase atau topoisomerase dia membuka lilitan. Jadi lilitan DNA tadi kan melilit ya. Jadi supaya tidak melilit pakai DNA girase, kemudian dipotong ikatan hidrogen oleh DNA tadi helikase, kemudian distabilkan oleh SSB. Kemudian ini ada beta clamp sama clamp loader. Itu. Ini kondisi replikasi dari 5 ke 3. Ini RNA primase. Jadi dia mengawali sintesis. Karena ini kan ini nomor 3. Replikasi berjalan dari 5 ke 3. Jadi dia butuh RNA primase supaya ada nomor 5 gitu. Dia akan diteruskan. Kalau ada nomor 3 lagi, RNA primase aktif lagi. Kalau ini dia disebut sintesisnya continuous. Ya, ini namanya leading strand. Langsung karena ini ikatannya 5 ke 3. Jadi langsung ditambahkan oleh DNA polimerase enzimnya. Yang berfungsi untuk mensintesis pasangan ikatan. Kalau ini namanya lagging strand gitu ya, karena ini kan ikatannya 3 ke 5, ini kan ini 5, ini 3. Jadi dia butuh RNA primase karena di sana secara sedikit demi sedikit akan terdapat namanya celah Okazaki fragment yang menemukan orang Jepang namanya Okazaki gitu. Jadi masih ini DNA polimerase fungsinya untuk memasangkan ya pasangannya. Tuh. Jadi di sini nanti akan terbentuk namanya celah ya Okazaki fragment tadi nanti akan dibentuk oleh DNA ligase. Nih, DNA polimerase 1 untuk mengawali sintesis mengkatalisa, kemudian untuk menyambungkan pakai DNA ligase. Tuh. Jadi ini cara proses replikasi cukup rumit, ada berbagai enzim, harus kalian ketahui juga. Jadi ada 2, leading strand sama lagging strand. Gitu. The process of DNA replication allows actively dividing bacterial cells to make sure all daughter cells have the same genetic instructions as the parent cell, allowing them to function in the same manner. Thus, bacterial populations can grow, increasing the number of individuals in a colony. Materi untuk genetika mikroorganisme. Semoga bermanfaat. Oke, selesai. Demikian